Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg didenda oleh kepolisian setempat senilai 34 juta rupiah karena dianggap melanggar protokol kesehatan hanya gara-gara menyelenggarakan acara ulang tahun yang dihadiri oleh 13 orang. Ini melebihi batas orang boleh berkumpul yaitu 10 orang. Luar biasa kontras dengan apa yang terjadi di negara kita karena Pak Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan beberapa kali memicu kerumunan walaupun itu terjadi di daerah bencana dan sama sekali tidak ada permohonan maaf atau penjelasan yang masuk akal dari pihak Pak Jokowi maupun istana. Halo bro, apa kabar lu semua? Gimana weekendnya? Lancar gak? Hehe, semoga menyenangkan ya. Karena yang kemarin itu weekend yang terakhir sebelum masuk di Ramadan ya. Jadi insya Allah nih besok kita semua akan masuk ke tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah ya. Jadi gua ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya dalam bulan Ramadan bagi lu semua umat muslim dan gua doakan juga semoga kita diberikan kesehatan ya, diberikan kekuatan dan kelancaran supaya Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Amin. Oke, bro, ini gua baca satu berita yang gua mau share sama lu semua ya. Ini kejadiannya di Norwegia, menyangkut si perdana menterinya nih, ini kepala pemerintahan Norwegia, seorang ibu berusia 60 tahun yaitu Erna Solberg. Ya, jadi Erna Solberg ini dikenai denda ya oleh kepolisian setempat sebesar 34 juta rupiah kurang lebih ya kalau dirupiahkan. Nah, pasalnya apa nih masalahnya ya? Ternyata Erna Solberg ini dianggap melanggar protokol kesehatan ya dalam konteks penanganan COVID-19. Jadi Erna ini berulang tahun sekitar sebulan yang lalu, kemudian dia menggelar satu acara makan malam lah, kalau bahasa kita mungkin untuk syukuran. Yang diundang itu nggak banyak ya, yang hadir tuh hanya sekitar 13 orang. Ya pasti kerabat dekat ya kan, kemudian sahabat-sahabat. Itu pun dilakukan di rumahnya yang berada di kawasan pegunungan yang cukup terpencil sebenarnya ya. Nah rupanya di Norwegia itu ada satu aturan bahwa selama pandemi ini kalau orang berkumpul itu maksimum 10 orang. Jadi kelebihan 3 orang doang ya, dan gue yakin itu pun tidak menciptakan kerumunan. Tapi rupanya kepolisian setempat dengan sangat tegas mengenakan denda kepada Erna Solberg. Lucunya sebenarnya Erna itu gak hadir di acara itu. Jadi pas mau acara ternyata dia jatuh sakit sehingga dilarikan ke dokter gitu ya. Jadi yang party itu ya tamu-tamunya aja. Kocak ya. Dan kepala kepolisian Norwegia juga mengatakan sebenarnya hukuman denda ini tidak lazim ya dijatuhkan terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah, biasanya cuma ditegur aja terus acaranya dibubarkan. Tapi karena ini menyangkut seorang perdana menteri, kepala pemerintahan yang berada di garda paling depan ya dalam usaha-usaha untuk menanggulangi COVID-19, maka dianggap perlu nih untuk ngasih hukuman yang lebih keras ya supaya masyarakat itu mendapat efek jera kira-kira begitu. Wah, gue bilang dahsyat banget ya. Gue pas baca malu gitu ya. Ya kontras banget sama kondisi di negara kita ya. Di negara kita justru para pejabat ya itu tidak segan-segan mengundang kerumunan ya, memicu terjadinya keramaian dan gak merasa bersalah ya. Bahkan kemudian ya orang-orang di sekitar pejabat tadi, para stafnya, kantornya itu justru dengan penuh semangat itu menciptakan alasan-alasan gitu. Itu yang gua dapat ya kesannya kalau di sini ya. Disitulah kemudian gua sadar memang niat baik itu harus diikuti dengan langkah-langkah yang baik, kalau enggak hasilnya tidak baik. Ya kalau niat baik langkahnya tidak baik ya berantakan. Ya apalagi kalau dari awal niatnya udah ngaco, ya pasti semuanya jadi berantakan. Nah, kita lihat misalnya ya, Pak Jokowi sebagai sosok kepala negara itu kan kerap ya datang ke wilayah-wilayah ya, ke daerah-daerah. Apalagi saat ini berbagai daerah di Indonesia itu sedang dilanda bencana alam. Ya nggak tahu kenapa ya, tahun 2021 ini kayaknya kok jadi tahun bencana ya.
Ini baru bulan April nih ya, udah banyak banget bencana-bencana alam besar ya yang terjadi dan, mendera warga kita, saudara-saudara kita sebangsa. Nah, gue inget misalnya waktu Pak Jokowi berkunjung ke Sulawesi Barat dan juga Kalimantan Selatan ya. Waktu itu di Sulawesi Barat itu ada bencana gempa bumi yang sangat dahsyat ya. Sementara Kalimantan Selatan itu dilanda banjir yang merendam sekitar 13 kabupaten kota. Nah, biasa ya ketika Pak Jokowi datang ya of course ya rakyat itu akan menyambut dengan sangat-sangat antusias ya. Karena kan presiden nggak tiap hari ya datang ke wilayah gitu. Iya nggak sih? Dan disitulah kemudian tercipta kerumunan ya. Apalagi ya Pak Jokowi kan punya kegemaran ya. Datang itu membagi-bagikan bingkisan ya. Entah makanan atau apa begitu. Nah di situ gua apa ya ngerasa miris ya. Di satu sisi ya gue paham ya, secara emosional ya penting juga sih kepala negara tuh hadir ya ke daerah bencana untuk memberikan support kepada masyarakat setempat. Tapi kan kita bisa mesti melihat ya kalau bahasa agamanya itu manfaat sama mudarat ya, cost dan benefit. Ketika kemudian tercipta kerumunan, nah ini manfaatnya nggak seberapa, tapi kemudian bahayanya, potensi bahayanya itu luar biasa gitu loh. Ya, itu baru yang tadi di Kalimantan Selatan dan juga tadi Sulawesi Barat. Ya kemudian juga kita ingat beberapa waktu yang lalu ya, Pak Jokowi juga pergi ke Kabupaten Sika, NTT ya. Ketika itu konteksnya adalah meresmikan satu bendungan besar yang ada di situ dan juga meninjau food estate ya. Itu sejak beliau turun dari bandara, itu tercipta kerumunan massa yang luar biasa dahsyat ya. Ya walaupun kalau lu inget ya waktu itu Pak Jokowi datang itu dengan mobil sedan kepresidenan ya, kemudian, entah kenapa ya, berganti jadi satu mobil Jeep begitu yang ada sunroof-nya ya. Gue sih nggak yakin itu mobil standar kepresidenan ya. Nah kan ada sunroof, Pak Jokowi buka itu sunroof-nya di tengah massa yang berkerumun, beliau muncul ya, nongolin kepala gitu sambil dadah-dadah. Iya sih, Pak Jokowi semacam memberikan isyarat dan juga meminta agar masa ini menggunakan masker gitu ya. Tapi ya udah tumplek-blek gitu ya, what can we expect ya. Apalagi kemudian Pak Jokowi melempar-lemparkan souvenir seperti biasa. Ya of course ya orang akan berebutan dan itu keriuhan massa itu bertambah brutal ya, luar biasa. Nah, seperti sudah kita duga ya, pihak istana itu dengan sigap melakukan klarifikasi. Ya, kayaknya klarifikasi ini adalah hal yang kerap banget terjadi ya di masa pemerintahan Pak Jokowi. Klarifikasinya adalah bahwa ini tidak terantisipasi. Ya, artinya masyarakat datang dengan spontan, dengan antusias ya, dan kemudian ya terjadilah itu. Dan Pak Jokowi sudah berusaha untuk meminta masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, menurut gua ya, ini klarifikasi dari pihak istana ini aduh sorry banget ya, nggak masuk di akal gua gitu loh, ya. Ya karena apa? Karena kunjungan presiden ke daerah itu bukan sekali ini doang. Bukan sekali itu doang, bukan sekali ini ya, bukan sekali itu doang. Dan itu hampir pasti kalau presiden berkunjung ya, apalagi di daerah-daerah di mana pendukung beliau itu banyak ya, apalagi di pemilu yang lalu kita tahu di NTT Pak Jokowi menang telak ya, dari pesaingnya Pak Prabowo gitu. Jadi pasti ketika dia datang itu semuanya, gitu Bro. Nah masa iya nggak bisa diantisipasi gitu. Ya ngapa juga Pak Jokowi dadah-dadah misalnya, lempar-lempar souvenir dan segala macam ya. Ini yang menurut gua kontras banget ya kalau kita bandingin tadi dengan Erna Solberg yang justru kena denda, kena sanksi yang lebih keras. Lah ternyata Bro nggak cuma sampai di situ. Ya, terakhir banget nih beberapa hari yang lalu kita tahu ya NTT kembali dilanda bencana alam ya, ada musibah besar, banjir bandang sekaligus tanah longsor yang relatif merata ya, melanda hampir semua wilayah di provinsi NTT. Ya, kita sangat berduka cita ya dan kita mendoakan, kita mensupport semoga saudara-saudara kita di NTT diringankan bebannya ya dan bisa segera pulih kondisinya. Amin. Nah, cuma ini kembali nih Pak Jokowi datang. Ya, datang ke Adonara namanya daerahnya berkunjung ya mengunjungi warga yang terdampak oleh musibah tadi. Ya seperti biasa ya, dengan dramatis Pak Jokowi jalan berkeliling ya ngelihat ke kiri kanan.
dan ya masyarakat berkerumun akhirnya dengan sangat-sangat antusias ya. Memang kalau kita lihat di video beberapa di antara mereka itu menggunakan masker ya. Tapi bro, poin gua adalah terjadi kerumunan. Pak Jokowi kembali menjadi pemicu kerumunan. Apalagi kemudian ada beberapa kejadian dramatis ya di dalam kunjungan Pak Jokowi ini. Ketika Pak Jokowi lewat atau berada di tengah kerumunan, ada seorang pemuda ya yang kemudian meneriakkan Pak Jokowi lanjut 3 periode. Gitu. Pak Jokowi nengok set dan pemuda ini dipanggil lalu mendapatkan hadiah ya souvenir jaket dari Pak Jokowi. Nggak tahu ya, gue ngerasa kok ya terlepas dari apapun penjelasannya ya, gue merasa ini nggak etis ya. Karena apa? Kalau gue berpikir seorang pemimpin itu harus memberikan message yang konsisten ya kepada masyarakat. Ya apalagi masyarakat punten ya, masyarakat kelas menengah bawah ya. Ini melihat betul ya gerak-gerik dan seterusnya. Mereka lebih percaya pada message yang sifatnya non-verbal ketimbang message yang sifatnya verbal. Kita ngomong misalnya gitu. Kan Pak Presiden itu ngomong dalam beberapa kesempatan bahwa dia nggak berminat untuk menjadi presiden di periode ketiga. Bahkan dia bilang orang-orang yang mengangkat wacana itu adalah mereka yang menampar mukanya ya, yang menyerumuskan dia atau cari muka. Ya, berarti ini pemuda tadi kalau gua nggak salah namanya Jackson gitu ya. Itu berarti itu dong. Ya nggak sih? Menampar muka presiden ya kan, menjerumuskan atau cari muka kan gitu ya. Kok malah dikasih jaket gitu. Ya pastilah ya pendukung-pendukung Pak Jokowi atau nanti pihak istana akan kasih klarifikasi. Nah ini kan dalam situasi bencana, ini adalah bentuk empati Pak Jokowi kepada korban. Oke, ya tapi tadi ya Pak Jokowi mengirimkan wrong message. Katanya nggak mau 3 periode, tapi orang yang berteriak Jokowi lanjut 3 periode malah dapat hadiah. Nah dampaknya kemudian masyarakat histeris ya, ikut-ikut teriak 3 periode. Nah bro ini yang gue lihat ya, akhirnya gue jadi mengerti kalau pengamat mengatakan ya, kedatangan Pak Jokowi ke wilayah, ke daerah ini akhirnya seolah-olah ya tindakan untuk memamerkan kekuasaan. Ya ini seolah-olah loh ya, dan ini pendapat dari pengamat bukan pendapat gue. Tapi kalau kita lihat tadi benar juga gitu. Ada lagi kemudian kejadian dramatis yang lain ya, ketika berkeliling ya mungkin karena tersentuh oleh kondisi yang begitu parah situasinya itu, kemudian Pak Jokowi terlihat menangis ya. Gue sih nggak terlalu ngeliat tapi meneteskan air mata lah kira-kira begitu ya, matanya mungkin basah dan ajudan beliau dengan sangat sigap menawarkan tisu. Walaupun kemudian ditolak oleh Pak Jokowi. Jadi sangat-sangat dramatis ya, secara sinematografis itu so sweet gitu. Lah bro, poin gue begini ya. Dalam situasi seperti ini, gue rasa yang dibutuhkan dari seorang presiden justru adalah ketegasan sikap ya, kecepatan dalam mengambil langkah-langkah dan yang paling pasti adalah contoh. Maksud gue gini loh ya, ini kan udah kejadian yang kesekian. Kalau Pak Jokowi datang ke satu wilayah, itu pasti terjadi kerumunan. Apalagi kalau kemudian Pak Jokowi melengkapi ya kehadirannya itu dengan beberapa adegan-adegan yang sangat-sangat dramatis. Jadi maksud gua kenapa sih Pak Jokowi misalnya nggak datang ke ibu kota dari wilayah tadi, kumpulkan itu gubernur ya dengan bupati-bupati yang terkait dari daerah bencana dengan Satgas Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau siapapun yang terkait, kemudian minta informasi terkini, updated dan berikan arahan gitu loh. Ya nggak perlu juga ya Pak Jokowi kemudian blusukan di pelosok-pelosok di mana rakyat berkumpul karena pasti tadi akan tercipta kerumunan. Itu kalau memang niat dari Pak Jokowi adalah memberikan support untuk penanggulangan bencana. Ya gue nggak bisa ngomong kalau niatnya memang tadi ya menciptakan satu panggung di mana Pak Jokowi bisa menunjukkan betapa care-nya beliau terhadap rakyatnya. Nah, kenapa poin ini gue garis bawahi? Kenapa poin ini gue tekankan? Karena sekali lagi persoalan-persoalan bangsa dan negara ini terlampau banyak ya. Dan dia tidak bisa diselesaikan dengan tindakan-tindakan dramatis dari Pak Jokowi sebagai kepala negara.
Yang dibutuhkan adalah langkah-langkah strategis dan taktis yang konsisten. Dan again mendapatkan support dan trust dari masyarakat. Nah, persoalannya adalah trust itu tidak akan bisa diperoleh kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan konsistensi dalam tindakan, ucapan, dan perbuatannya, dan beliau tidak menunjukkan standar moralitas yang tinggi. Ya, gua nggak pernah atau kita nggak pernah mendengar misalnya Pak Jokowi menyampaikan permohonan maaf karena menciptakan kerumunan misalnya pada beberapa situasi. Nah, ini kalau kita kaitkan lagi ya, pemerintah kan mencoba tegas nih ya untuk apa? Menghambat penyebaran COVID-19 nanti menjelang Idul Fitri. Kebijakan pemerintah sangat tegas melarang orang untuk mudik gitu ya. Bahkan tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021 seluruh moda transportasi darat, laut, udara tidak diperkenankan untuk beroperasi dalam mengangkut para pemudik. Tegas banget. Tapi gua khawatir ya, ketegasan seperti ini pada satu sisi tidak akan banyak berdampak ya terhadap masyarakat ya, kepatuhan, ketaatan masyarakat kalau Pak Jokowi tidak mengirimkan sinyal yang clear ya. Yang ada nanti orang akan mencari-cari celah. Apalagi nih gue baca ya berita konyol banget ya. Gak tahu kenapa emang judulnya begitu kali ya, disengaja di set seperti itu. Ini pihak aparat mengizinkan warga untuk nyolong start pulang kampung atau mudik sebelumnya. Jadi 6-17 emang dilarang ya, 6-17 Mei. Tapi kalau lo mau pulang kampung sebelumnya itu ya monggo. Kacau ya, itu sama aja memindahkan kepadatan gitu ya. Yang gua khawatir nanti akhirnya orang bercanda. Ya, orang bercanda, apa bercandanya? Ketika Jokowi datang, corona hilang. Ya, bercanda ini kan punya dasar ya, iya gak sih? Ya, Jokowi datang ke si KNTT, ya corona hilang, ya orang lupa sama corona, kan gitu ya. Kemana lagi ya, Jokowi datang ke Kalimantan Selatan, Jokowi datang ke Sulawesi Barat, corona hilang. Nah ini terakhir, Jokowi datang lagi ke NTT, ke Adonara, corona juga hilang. Ya kalau gitu kita nggak butuh vaksin dong ya, cukup Pak Jokowi datang. Corona hilang, ya walaupun ketika Pak Jokowi pulang, coronanya datang lagi. Guys, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.